Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama yang saya ta'zimi, pada para segenap ta'mir Masjid Darus Sakinah yang saya ta'zimi, wabil khusus kepada jamaah Masjid Darus Sakinah, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama yang utama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada kita ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, ini sudah menjadi fenomena sepanjang tahun bahwa kalau sudah memasuki akhir Ramadan, peserta jamaah itu semakin ke depan tarawihnya. Maka ini ada beberapa alasan yang mungkin para ibu-ibunya sedang mempersiapkan kue lebaran. Ada yang mempersiapkan masakan, ada yang menyiapkan opor, menyiapkan ketupat untuk lebaran. Tetapi kita mengingat ada kejadian yang sangat menyedihkan bagi umat Islam, yaitu kita ingat Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah sama putranya Hasan dan Husain pernah memakan gandum yang di situ sudah basi, sudah bau, sehingga baunya di situ sampai keluar rumah, tercium oleh Ibnu Rafi'i. Kemudian Ibnu Rafi'i melihat, menangis. Ini putri Rasulullah, putri orang nomor 1 di dunia, makanya seperti ini. Kemudian Ibnu Rafi'i melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad segera mendatangi, kemudian melihat kejadian itu. Rasulullah menangis memeluk putrinya tersebut sambil mengucapkan, "Nak, kamu ahli surga, kamu orang baik, kamu ahli surga." Kita bisa mengaca di situ. Kita yang sekarang banyak makanan tetapi masih sibuk membuat makanan dengan rela meninggalkan ibadah di masjid. Kemudian faktor selanjutnya yang membuat soft tarawih semakin maju, yaitu mudik atau pulang kampung. Memang kalau pulang kampung atau pulang itu rasanya suka nggih Pak ya. Enak kalau pulang kampung, dengan catatan ada bekalnya. Kalau nggak ada bekalnya, nggak ada enaknya. Itu sebuah pelajaran bagi kita sebenarnya. Kita kalau pulang ke hadirat Allah, sudah selesai urusan ini, jatah kita di dunia ini habis, maka kita akan pulang juga kepada Allah. Terus kemudian bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah? Kita pulang kampung saja kalau tidak membawa bekal, kita malu, kita serba nggak enak, kita ngumpet-ngumpet, bahkan kita tidak bisa membeli apa-apa. Itu perjalanan yang singkat, perjalanan yang mungkin beberapa hari. Coba bayangkan kita menghadap Allah, kita meninggalkan dunia ini beribu-ribu tahun, beribu-ribu ratus tahun. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, bekal apa? Kita mau pergi
rekreasi misalkan 1 hari atau 2 hari ke Samarinda, kita membutuhkan beratus-ratus atau berjuta-juta untuk bekal. Bagaimana bekal kita untuk nanti di akhirat yang beribu-ribu ratus tahun itu? Ini maka kita perlu pikirkan. Seolah-olah memang di dunia ini penuh kebebasan. Kita mau ngapa-ngapain nggak ada yang melarang, apalagi kalau sudah punya jabatan, merasa bebas. Maka mari kita mengingat pesan dari makhluk terbaik di kolong langit, disampaikan pesan nasihat tersebut disampaikan kepada makhluk terbaik di muka bumi, yaitu pesannya, nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi kita, pernah menyampaikan pada sahabatnya. Beliau menyampaikan, atani Jibril alaihi salam. Jibril itu sudah mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril menasihatiku, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, maka perlu kau ingat, walaupun engkau bebas hidup, tetapi perlu ingat engkau akan mati. Ini nasihat dari malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang artinya ini adalah nasihat untuk kita semua. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita mau ikut agama yang dibawa oleh Rasulullah, silahkan. Kita mau jadi kafir, silahkan. Kita mau mengikuti aliran sesat, silahkan. Apapun yang kita yakini, silahkan. Tidak ada orang yang bisa menghalangi niat kita. Kalau kita memang mau menjadi murtad, silahkan. Tetapi ingat, kita akan mati. Akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada. Maka ini sebuah perhatian bagi kita, nasihat bagi kita. Kita mau memilih gaya hidup seperti apa? Kita mau menelantarkan anak buah kita, anggota kita, keluarga kita, silahkan. Tetapi ingat, kita akan mati. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang jelas untuk kita. Wa akhbib man syi'ta, cintailah kepada apapun, kepada siapapun yang ingin engkau cintai. Fa innaka, tapi perlu kau ingat, mafarikuhu, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Kita boleh cinta keluarga kita, kita boleh cinta jabatan kita, kita boleh cinta pekerjaan kita, kita boleh cinta harta benda kita. Tapi ingat, kita akan meninggalkan itu semua. Kita akan berpisah dengan semuanya itu. Kita mungkin yang sekarang saat ini para bapak mencintai istrinya tanpa batas, sehingga sampai demi istrinya merelakan, berani korupsi, berani mencuri demi anak istri. Itu bukan cinta, tapi itu adalah sebuah bentuk nafsu. Kalau memang cinta karena cinta itu adalah anugerah dari Allah, yang namanya cinta akan mengarahkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu memberikan yang terbaik kepada yang dicintai, bukan selalu memberikan apa yang diminta. Maka ini ada batasan-batasan. Kita boleh bebas mencintai siapapun, tetapi sekedarnya kita bisa mencintai. Kita tidak jarang kita bisa melihat orang yang laki-lakinya banting tulang, kerja keras mencarikan nafkah, mencarikan modal, mencarikan harta benda, membelikan emas perhiasan untuk istrinya. Kemudian suaminya meninggal, jarak 2 bulan istrinya sudah menikah lagi. Na'udzubillah. Yang di dalam kubur disiksa, yang hidup ternyata yang dibela-belain mencari pengganti yang lain. Ini sebuah ironi bagi kita. Kita boleh sayang sama keluarga kita, tetapi kita ingat kita punya tujuan. Kalau kita memang sayang sama keluarga kita, mari kita menggiring keluarga kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh mencintai. Kemudian nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang artinya itu untuk kita, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan berbuat sesukamu. Silahkan mau kamu berbuat apa, mau puasa atau tidak, mau sholat atau tidak, mau zakat atau tidak,
yang jelas engkau akan dibalas sesuai dengan yang apa kamu lakukan. Mau menganiaya, mau dolim, mau hasud, mau menyiksa tetangganya misalkan, silahkan, tetapi engkau akan dibalas dengan yang setimpal. Mau menggunjing orang lain, yang jelas kita akan digunjing oleh orang lain. Belum lagi nanti di akhirat perhitungan kita. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita, agar kita terhadap apa yang kita lakukan ini kita bisa menintrospeksi. Kita berpikir apa akibatnya seandainya saya melakukan hal-hal yang demikian. Ataukah itu bisa bermanfaat bagi diri saya atau tidak. Ataukah itu menimbulkan mudarat atau bahaya terhadap orang lain atau tidak. Maka ini sebelum bertindak kita harus bisa berpikir menjernihkan hati kita ini. Agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mungkin nasihat ketiga itu yang bisa kita mudah-mudahan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa selamat di dunia, berakrab dengan sanak keluarga, dengan tetangga, karena kita bisa menghargainya. Kalau kita bisa menghargai tetangga, yang jelas tetangga atau sanak saudara akan menghargai kita. Begitu sebaliknya. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini, Ramadan menjadi syafaat penolong bagi kita, sehingga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.